Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang eh masih tentang varian Omicron yang sekarang apa namanya, ngeri-ngeri sedap ya. Jadi angka kasusnya setiap hari melonjak dan tidak ada tanda-tanda, dan kemarin sudah diberitakan bahwasanya kemungkinan lonjakan kasus ataupun klimaksnya untuk varian Omicron ini terjadi pertengahan Februari ya. Nah, ini sisi lain dari Omicron ya, seperti yang diberitakan oleh detikhealth.com ya. Kita langsung baca saja dan kita ulas. Bikin was-was, ternyata ini loh yang bikin Omicron bisa kebal vaksin COVID-19. Varian Omicron kini sudah menyebar luas di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Dari 748 kasus Omicron yang ada, 569 diantaranya merupakan kasus impor dari pelaku perjalanan luar negeri, PPLN, pelaku perjalanan luar negeri. Selain mampu menular lebih cepat dari varian sebelumnya, varian Omicron juga disebut-sebut lebih kebal terhadap vaksin COVID-19. Benar gak sih? Dr. Ceva Wicaksono Pitoyo, spesialis penyakit dalam, ya seterusnya dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) mengungkap seberapa kuat varian Omicron jika dibandingkan dengan varian corona lainnya. Dalam pemaparannya, ia menyebut pada modeling pertama dari varian Omicron sudah bisa melihat bahwa infektivitas atau kemampuan menginfeksi varian ini 13 kali lebih tinggi daripada sebelumnya. Modeling pertama dari Omicron sudah bisa menduga bahwa infektivitas dari virus ini 13 kali lebih tinggi daripada sebelumnya, paling tidak 2,8 sampai 5 kali lebih tinggi daripada Delta. Jelasnya pada webinar bertajuk Indonesia Congress Symposium on Combating COVID-19 Pandemic Without Boundaries. Menurut Dr. Seva, varian Omicron ini juga mengalami 30 perubahan atau mutasi pada spike protein. Perubahan inilah yang menimbulkan kemampuan Omicron dalam segi penularan dan cenderung menurunkan efektivitas pengobatan juga vaksin. Salah satu mutasi pada Omicron, yaitu K417N, juga diperkirakan menjadi penyebab seseorang bisa tetap terinfeksi meski sudah divaksinasi. Walaupun infeksinya menjadikan gejalanya tidak seberat yang pertama. Lanjutnya, benarkan bisa kebal terhadap vaksin COVID-19. Dalam pemaparannya, Dr. Seva menyebut varian Omicron ini tidak ternetralisasi dengan berbagai vaksin tunggal yang ada, baik yang bersifat mRNA maupun vaksin lainnya. Tampaknya memang Omicron masih relatif tidak ternetralisasi dengan berbagai vaksin tunggal yang sudah ada, baik yang sifatnya mRNA maupun pengobatan vaksin yang lainnya, terangnya. Ini yang bisa menjelaskan kenapa breakthrough atau tetap terinfeksinya seseorang pasien walaupun sudah divaksinasi, lanjut Dr. Seva. Sekebal apa varian Omicron terhadap vaksin COVID-19? Umumnya berbagai varian of concern (VOC) seperti alpha, beta, gamma, dan delta memiliki mutasi D614G di spike protein. Mutasi inilah yang membuat sebuah varian 3-4 kali lebih resisten atau kebal terhadap netralisasi vaksin. Tetapi varian Omicron ternyata tidak memiliki mutasi D614G, namun peningkatan resistensi terhadap vaksinasi bisa sampai ratusan kali. Jadi tampaknya berbagai varian VOC, varian alpha, beta, dan gamma delta itu menunjukkan adanya peningkatan 3-4 kali resistensi terhadap netralisasi vaksin. Dan vaksin varian Omicron ini bisa dikatakan ratusan kali peningkatan resistensi terhadap vaksin pungkasnya. Ya, itu ya sobat sekalian. Jadi memang ada kemungkinan ya, tidak semua seseorang itu ketika divaksin itu ya eh, masih bisa terkena COVID ya. Nah, itu sudah banyak kasusnya, dan memang ini juga tergantung apa namanya,
kasus per kasus ya. Ada yang memang bisa terinfeksi lagi ya, ada juga yang bisa kebal ya. Tapi apa namanya, kemarin yang sudah kita sampaikan ya, misalnya Torik Halilintar ya, adiknya Atta Halilintar itu ternyata juga kena COVID lagi ya setelah vaksin ya. Artinya memang masih ada kemungkinan ya, masih ada kemungkinan. Tapi setelah terinfeksi lagi ya, virus ini kan sebenarnya untuk varian Omicron kan memang dengan penularan yang lebih tinggi ya, itu justru berkebalikan dengan keganasannya ya, tidak begitu ganas karena secara alami ya virus yang mempunyai tingkat eh, tingkat penularan yang tinggi itu tidak begitu ganas ya. Makanya tetap dalam hal ini ya, meskipun itu bisa sembuh ya, kita harus tetap waspada gitu ya. Tapi karena kalau sudah kena itu dan seseorang itu mempunyai komorbid, nah itu menjadi masalah lagi ya. Karena yang menjadi permasalahan atau yang banyak yang meninggal itu karena adanya komorbid ya. Baik, memang sobat sekalian, yang paling sekarang yang menjadi fokus dalam tingginya penularan itu karena adanya apa namanya PPLN ya, pelaku perjalanan luar negeri yang kayaknya belum bisa dikendalikan ya dalam hal jumlah orang yang masuk dan jumlah orang yang keluar ya. Dan memang kebanyakan ya varian Omicron ini kan impor ya. Kebanyakan ya kasus yang ada itu kebanyakan kan impor dari Turki, Saudi dan Amerika Serikat ya. Dan memang kalau sudah seperti ini ya seharusnya dalam hal ini pemerintah memang harus benar-benar melakukan pengetatan ya, pengetatan secara kalau kita melihat berita di media yang disampaikan oleh apa namanya pemerintah sendiri bahwasanya kemungkinan Omikron ini akan mencapai titik puncak ya pada pertengahan Februari. Artinya Omikron ini juga mempunyai keparahan tersendiri ya. Maksudnya kemungkinan untuk melonjak dan menjangkiti beberapa orang itu juga tinggi ya. Makanya dalam hal ini ya, ikhtiar kita yang bisa kita usahakan adalah terus-menerus menjaga stamina tubuh dan imunitas ya. Dan untuk menjaga imunitas itu dan menjaga stamina kesehatan salah satunya yang saya rekomendasikan adalah mengkonsumsi propolis ya. Propolis ini sangat-sangat mempunyai banyak manfaat ya. Propolis yang saya rekomendasikan yaitu Turkish Propolis Ruqyah ya. Turkish Propolis Ruqyah ini adalah propolis yang dari Turki ya. Kenapa dari Turki? Karena Turki adalah penghasil madu kedua di dunia. Otomatis produksi propolisnya juga melimpah ya. Kemudian juga ini ada nanoteknologi yang membedakan dengan propolis yang lain. Apa nanoteknologi itu ya? Nah, untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh ya, artinya itu dapat menyembuhkan penyakit dengan cepat ya, karena materinya berbentuk nano, itulah yang membuat penyembuhan penyakit itu bisa lebih cepat ya. Dan juga ada ruqyahnya ya, di sini ada TPR itu R-nya itu ruqyah, Turkish Propolis Ruqyah. Artinya ruqyah adalah sebuah terapi yang sangat dianjurkan ya, karena dapat memberikan kesembuhan untuk penyakit medis dan non medis ya. Penyakit medis itu seperti yang kita alami secara fisik, dan non medis itu yang non fisik, misalnya seperti kerasukan jin, dan itu masih ternyata bisa disembuhkan dengan mengkonsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah. Untuk medis antara lain banyak penyakit yang bisa disembuhkan dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah, antara lain untuk kolesterol itu bisa disembuhkan ya.
Kemudian untuk diabetes, stroke, ya, asam urat, ya, kemudian MAH, kanker, ya, kemudian untuk eh, ginjal, amandel, jantung, ya, paru-paru, ya, banyak sekali yang bisa disembuhkan oleh Turkish Prophylaxis Ruqyah. Yang penting kita terus mengkonsumsi dan ikhtiar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada varian yang lain dari Turkish Prophylaxis yaitu yang ungu ini khusus untuk nutrisi otak, ya. Sebenarnya fungsinya sama, tetapi lebih fokus untuk nutrisi otak, ya, dan juga untuk meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, ya, untuk proses pertumbuhan pada anak dan remaja. Ya, ini bisa untuk anak pada saat pertumbuhan dan juga pada masa belajar mereka, ya. Kemudian untuk gangguan migrain, keluhan vertigo, kemudian stres, ya, memudahkan anak menghafal pelajarannya. Ini cocok bagi mereka yang anak-anak yang sekarang belajar, ya, yang mungkin kesulitan dalam menghafal, ya, bisa diterapi dengan mengkonsumsi rutin Turkish Prophylaxis Ruqyah pada saat mereka belajar, ataupun tentu saja juga bisa meningkatkan konsentrasi. Konsumsinya sangat mudah, tinggal meneteskan ataupun meneteskan sesuai dengan berat badan. Misalnya berat badan seseorang 70, ya, itu bisa 7 tetes, 60 kilo bisa 6 tetes. Untuk terapi sedang bisa 2 kali, ya, konsumsi pagi siang. Untuk terapi yang berat, ya, mereka yang mengalami kesehatan yang berat, misalnya kolesterol, diabetes, dan lain sebagainya, itu bisa sampai 3 kali, pagi, siang, dan malam. Dan link pembelian ada di deskripsi, atau juga bisa kunjungi toko online di Elgo kami di Tokopedia dan Shopee. Ya, jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dan imunitas dan mengkonsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Romani. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.